Identifikasi masalah itu dapat dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dan telah terhadap dokumen bendungan yang meliputi laporan desain, laporan pelaksanaan konstruksi, dan riwayat OP, termasuk dokumen dari pemantauan bendungan. Kemudian juga dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan lapangan yang meliputi pemeriksaan visual dan pemeriksaan bawah air. Yang ketiga, dilakukan dengan uji praksis terhadap semua peralatan pendukung keamanan. 4. Evaluasi terhadap rekaman data instrumentasi bendungan. Jadi, identifikasi masalah dan potensi masalah dapat dilakukan dengan telah terhadap bendungan, pemeriksaan lapangan, uji operasi, dan evaluasi terhadap rekaman data instrumentasi bendungan. Jadi, keempat kegiatan ini kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi masalah yang ada, termasuk masalah yang ada. Nah, potensi masalah itu nanti dibuktikan dengan analisis teknik. Apakah potensi ini betul-betul memang masalah atau bukan gitu. Belum pasti potensi masalah itu setelah kita evaluasi itu menjadi masalah. Bisa jadi setelah dievaluasi dia tidak mengancam keamanan. Kemudian subbab 331 ini menjelaskan dokumen bendungan apa saja yang harus dikumpulkan. Terkait dengan telah terhadap desain, kajian terhadap desain. Jadi laporan desain itu harus ditelaah, dipelajari. Apa yang perlu dilihat di sana? Yang perlu dilihat di sana adalah mengenai beban kerja. Apakah beban kerja sesuai dengan NSPM terbaru itu sudah dihitung semuanya di sana? Kadang-kadang bendungan lama tidak memberitahukan terhadap banjir PMF, kayak bendungan-bendungan yang dibangun oleh Nippon Way dulu, itu hanya banjir 1,25 kali Q100. Sementara SNI kita sudah mengharuskan dihitung terhadap banjir PMF. Terus juga yang perlu dilihat adalah parameter desain yang digunakan. Kira-kira parameter desainnya itu logis nggak, wajar tidak. Nah juga terhadap kriteria yang digunakan, apakah ini masih sesuai dengan kriteria yang berlaku saat ini. Terus standar dan pedoman yang digunakan juga demikian, apakah masih sudah sesuai dengan standar kita saat ini. Karena standar NSNI dan pedoman itu berkembang. Yang dulu mungkin cukup, contohnya banjir desain bendungan beton dulu cukup dengan 1,25 kali Q100. Nah, tapi sekarang bendungan beton SNI harus didesain terhadap banjir desain di 1000 tahun. Nah, semua telah tadi, jadi telah terhadap laporan desain, parameter desain, kriteria desain, ini kita lakukan dengan tujuan untuk menilai standar, pedoman, kriteria desain, dan metode yang digunakan. Masih validkah? Untuk mengetahui sudahkah semua kondisi dan kombinasi beban yang dipersyaratkan dalam standar yang berlaku saat ini diterapkan. Contohnya tadi banjir desain. Contoh lagi adalah gempa vertikal. Dulu standar lama tidak memperhitungkan terhadap gempa itu arah vertikal, dulu hanya arah horizontal. Dan juga dilakukan telah desain tadi untuk mengetahui adanya perubahan parameter desain seperti banjir. Banjir itu dari waktu-waktu juga akan berkembang. Terus besaran gempa, perubahan sifat material timbunan, atau bangunan akibat kemerusutan mutu, edging, dan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap keamanan. Kemudian juga kita mempelajari desain tadi juga untuk mengetahui
nilai kinerja bendungan dengan bandingkan kinerja yang direncanakan. Jadi apakah kinerja performan bendungan saat ini sesuai dengan performan yang direncanakan. Nah, ini kita bisa tahu kalau kita mempelajari desainnya dulu. Apa yang kita lihat di lapangan kita bandingkan dengan desain dulu. Apakah kinerjanya sama dengan direncanakan. Itulah terhadap desain. Kemudian juga yang perlu ditelah adalah evaluasi data topografi. Data topografi itu perlu dicek, diperiksa untuk mulai kecukupan dan validitas datanya. Apakah datanya cukup? Data di sini maksudnya adalah hasil pengukuran dan pemetaannya. Apakah data dari pengukuran waduknya, pemetaan daerah genangannya, kemudian juga di samping kalau datanya ada, bagaimana validitas datanya? Apakah peta dan pengukuran tadi masih valid? Kondisi lapangan masih dengan peta itu. Tampungan waduk apakah masih sama dengan hasil pemetaan sebelumnya? Dengan juga referensi koordinat yang digunakan. Apakah sudah menggunakan sistem koordinat nasional atau masih menggunakan koordinat lokal? Juga ketelitian dan kesesuaian dengan kondisi lapangan terkini. Kadang-kadang pengukuran daerah genangan, contohnya menggunakan peta Demnas. Sementara ketelitian data Demnas itu bisa 2 meter sampai 10 meter lebih. Padahal untuk membuat peta genangan banjir perlu ketelitian kurang dari 0,5 meter. Dan ini perlu kita kaji dari laporan sebelumnya. Kemudian terkait dengan evaluasi data topografi adalah apabila data tersebut sudah ada dan masih valid, maka dalam pemeriksaan besar tidak perlu melakukan pengukuran topografi kembali, kecuali pengukuran kapasitas waduk. Karena kapasitas waduk kan berubah dari waktu ke waktu. Ini setiap 5 tahun sekali kita perlu melakukan pengukuran kapasitas waduk. Dalam hal data topografi tidak tersedia, maka waktu pemeriksaan besar kita perlu melakukan pengukuran topografi. Pengukuran topografi itu dilakukan untuk mengetahui kapasitas temuan waduk, luas genangan waduk, batas garis sempadan waduk, tata letak bendungan, geometri bendungan, pengukuran sungai, pemetaan daerah genangan banjir. Ini untuk pembuatan rencana tindak darurat. Jadi kalau data-data itu belum ada, maka kita perlu menyiapkan data-data ini semuanya. Terus kemudian evaluasi kondisi geologi. Dalam pemeriksaan besar, kita perlu melakukan evaluasi kondisi geologi. Ya, perhatian utama dalam evaluasi geologi adalah terhadap stabilitas fondasi. Maka kita perlu informasi mengenai kondisi geologi fondasi, bagaimana strateginya berapa, bagaimana sifat-sifat mekaniknya. Dan juga utama perhatian kita dalam evaluasi geologi adalah stabilitas bukit tumbuhan. Itu perlu dipastikan bukit tumbuhan kita itu stabil. Kemudian juga stabilitas tepian waduk. Dari sekeliling waduk itu pastikan bukitnya stabil, tidak ada potensi longsoran. Kemudian juga perhatian kita terhadap adanya longsoran-longsoran yang sudah terjadi. Kalau stabilitas ini belum terjadi, kalau longsoran sudah terjadi. Ini juga menjadi perhatian dalam evaluasi geologi. Terutama longsoran dari sekeliling waduk, di jalan masuk, sekeliling bendungan, samping pelimpah, samping intake, itu belum menjadi perhatian. Terus kemudian masih terkait geologi adalah rembesan yang terjadi. Itu juga perlu mendapat perhatian. Dan juga kita perlu memperhatikan aspek geologi lain yang dapat membahayakan bendungan, seperti adanya potensi likuifaksi,
itu juga belum mendapat perhatian dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan waktu kita melakukan evaluasi kondisi geologi. Kemudian subbab 3 pemeriksaan lapangan, uji operasi dan evaluasi informasi bendungan. Dalam pemeriksaan lapangan, dalam pemeriksaan besar kita perlu melakukan pemeriksaan lapangan, uji operasi dan evaluasi terhadap instrumentasi. Pemeriksaan lapangan dilakukan secara visual dan bawah air terhadap tubuh bendungan, bangunan pelengkap, peralatan hidromekanik, elektrik, instrumentasi, waduk, dan lereng tian waduk. Pemeriksaan lapangan dilakukan oleh konsultan besar bersama petugas OP dan supervisor atau tenaga ahli OP bendungan dari pengelola bendungan. Jadi waktu pemeriksaan ke lapangan itu tidak sendirian, itu harus bersama-sama dengan petugas OP. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas, konsultan bisa menanyakan pada petugas OP. Dan juga perlu dilakukan uji operasi yang dilakukan terhadap semua peralatan yang mendukung keamanan, seperti di dalam konsepsi keamanan tadi, kita harus melakukan uji operasi di saat pemeriksaan lapangan, yaitu terkait dengan uji operasi pintu, katup, sistem telemetri, sistem gawat banjir. Waktu melakukan uji operasi harus dilakukan dengan daftar simak. Setelah itu dibuat berita acara uji operasi yang ditandatangan oleh konsultan, oleh petugas UP atau direksi. Kemudian uji operasi tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli terkait dari konsultan peneliti besar, tenaga ahli hidromekanik. Jadi tidak boleh, bukan ahlinya, orang sipil yang nggak paham tentang masalah hidromekanika melakukan uji operasi. Yang harus dilakukan oleh tenaga ahli hidromekanik. Kemudian detail mengenai peralatan hidromekanik kalau itu dibahas di modul lain. Jadi kita tidak akan dasar detail, hanya prinsipnya saja. Kemudian evaluasi instrumentasi bendungan. Ini dilakukan untuk memastikan instrumen dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, untuk mengetahui perilaku bendungan. Jadi yang pertama, kita harus pastikan bahwa instrumen kita itu berfungsi dengan baik. Belum pasti instrumen yang hidup, yang memberikan data, itu datanya valid. Berarti kalau datanya nggak valid, instrumen kita itu berfungsi tapi tidak dengan baik fungsinya. Nggak bisa dipakai dasar untuk evaluasi bendungan. Karena itu evaluasi instrumentasi meneliti memastikan instrumennya berfungsi dengan baik. Setelah itu kita lakukan evaluasi untuk mengetahui perilaku bendungan. Untuk memastikan fungsi instrumen dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kewajaran data instrumen. Jadi untuk mengetahui bahwa instrumen tadi berfungsi dengan baik atau tidak, itu kita bisa melakukan evaluasi dari data instrumennya. Datanya wajar nggak dari instrumentasinya. Yang kemudian juga dilakukan dengan pembacaan instrumen secara langsung di lapangan. Nah, sebelum melakukan pembacaan secara langsung, instrumen tertentu itu perlu dilakukan plasing. Antara lain instrumen jenis UW, instrumen tegak itu plasing dulu, baru kita baca. Nah, nanti dari evaluasi kewajaran datanya nggak wajar ternyata. Kemudian kita lakukan pembacaan secara langsung, dan itu kita lakukan setelah di flashing ternyata nggak wajar lagi, ya mungkin memang instrumen kita itu tidak berfungsi dengan baik. Ya berfungsi tapi datanya tidak dapat digunakan untuk evaluasi lingkungan.
terhadap instrumen yang berfungsi baik, kemudian dilakukan evaluasi terhadap rekaman datanya. Jadi yang kita evaluasi itu hanya terhadap data dari instrumen yang berfungsi dengan baik. Ini harus kita pilah-pilah. Kalau instrumennya ternyata tidak berfungsi dengan baik, datanya tidak perlu dievaluasi. Yang kita evaluasinya instrumen yang berfungsi dengan baik. Evaluasi biasanya dilakukan dengan cara satu, membandingkan terhadap batas bacaan sesuai dengan asumsi desain. Jadi waktu desain itu masing-masing instrumen itu sering sudah ada batas bacaan aman dan bahayanya. Contoh pisometer. Setiap pisometer itu seharusnya waktu desain sudah ditetapkan berapa bacaan amannya, batas aman dan batas bahaya. Itu harus disebutkan di sana. Dan nanti batas-batas bacaan tadi akan kita gunakan waktu kita melakukan evaluasi terhadap data instrumentasi yang ada. Kemudian evaluasi instrumentasi juga dilakukan terhadap dengan membandingkan tren data historisnya. Jadi data instrumen tadi harus kita buat grafik dulu. Kalau kita sudah punya instrumentasi 10 tahun lebih, makanya kita punya grafik jangka panjang. Nanti akan kelihatan trennya. Nah, instrumen kita apakah masih mengikuti tren tadi atau keluar dari sana? Kalau keluar dari sana, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Itu perlu dipelajari lebih detail lagi. Kemudian evaluasi juga dilakukan dengan cara membandingkan antara data instrumen yang satu dengan yang lain. Sama-sama di situ ada instrumen isometer. Kenapa data yang satu menyimpang jauh, yang satu tidak? Atau sebaliknya, mungkin ada dua instrumen. Ada instrumen isometer, ada instrumen penot. Isometernya bacaannya turun drastis, penotnya membesar. Nah, boleh jadi ada gejala hydraulic fracturing seperti itu. Jadi evaluasi terhadap data instrumentasi itu dilakukan dengan berbagai cara tadi. Ada tiga, satu membandingkan dengan batas bacaan aman dan tidak, yang ditetapkan saat desain. Dua, membandingkan dengan trennya dan dari data historisnya. Tiga, membandingkan dengan data instrumen yang lain. Hasil pembacaan instrumen dan analisis data instrumen dapat mengungkap atau memprediksi masalah atau potensi masalah yang mungkin akan terjadi pada bendungan. Nanti uraian detail mengenai instrumentasi itu dibahas di modul yang lain, sehingga di sini tidak kita bahas secara detail bagaimana melakukan evaluasinya. Hanya secara garis besar kita sampaikan seperti di atas tadi. Kemudian subbab 334. Masalah dan potensi masalah yang perlu dicatat, perlu diidentifikasi. Tadi sudah kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari pemeriksaan besar adalah untuk mengetahui adanya masalah dan potensi masalah. Jadi melakukan identifikasi masalah dan potensi masalah tadi dengan cara mentelaah laporan-laporan atau dokumen bendungan, kemudian pemeriksaan lapangan, uji operasi, evaluasi data instrumentasi. Nah, sekarang yang disebut masalah potensi masalah ini seperti apa? Masalah dan potensi masalah yang perlu diidentifikasi antara adalah kinerja yang tidak sesuai dengan prediksi desain atau performance yang tidak sesuai dengan prediksi desain. Misalkan bangunan pelimpah, jika kita desain kapasitasnya cukup,
mengalirkan banjir desain PMF. Ternyata waktu terjadi banjir besar, dia terjadi luapan keluar dari saluran muncul. Berarti performanya tidak sesuai dengan desain. Terus kemudian juga yang kita identifikasi yang terkait dengan masalah dan potensi masalah adalah terjadinya kerusakan konstruksi. Kemudian penyimpangan perilaku bendungan. Nah, perilaku bendungan itu terkait sama rembesan, deformasi, tekanan pori, dan sebagainya tadi. Kemudian juga yang perlu diidentifikasi adalah timbulnya bahaya dari aspek geologi. Aspek geologi tadi sudah kita jelaskan, ada longsoran, ketidakstabilan, ada rembesan, mungkin juga aspek lain seperti likuifaksi dan sebagainya. Nah, kalau kita menemukan hal-hal seperti itu harus dicatat sebagai potensi masalah atau masalah. Terus kemudian yang perlu dimasukkan dalam identifikasi adalah tidak berfungsinya peralatan hidromekanik elektrik, pintu-pintu, juga sistem kelistrikannya yang tidak berfungsi, itu perlu dimasukkan di dalam identifikasi masalah. Dan juga yang lain adalah indikasi terjadinya kerusakan mutu atau lemahnya bangunan dan fondasi. Kerusakan mutu bisa terjadi pada semua komponen bendungan, mulai dari riprapnya, mungkin juga peralatan hidromekanikalnya, atau juga melemahnya bangunan dan fondasi. Nah, melemahnya ini bisa karena sebab karena penuaan, karena siklus panas dingin. Nah, melemahnya bangunan dan juga dapat terjadi pada fondasi yang melemah juga bisa terjadi. Itu dapat terjadi karena macam-macam. Ada karena licin, ada karena tergali, terpotong, ada karena scoring dan lain sebagainya. Inilah adalah masalah dan potensi masalah yang perlu diidentifikasi waktu pemeriksaan besar. Ada kinerja yang tidak sesuai dengan prediksi desain, kerusakan konstruksi, penyimpangan perilaku bendungan, timbulnya bahaya dari aspek geologi, tidak berfungsinya peralatan hidromekanik elektrik, terjadinya kemerosotan mutu atau melemahnya bangunan dan fondasi dan lain-lain. Dan lain-lain itu ya, maksudnya hal lain yang berpotensi mengancam lingkungan. Apabila dalam pemeriksaan lapangan dijumpai adanya defisiensi, dimaksud dengan defisiensi adalah semua masalah, potensi masalah defisiensi. Kelamaan urusan mutu juga defisiensi. Jadi kalau di waktu pemeriksaan lapangan dijumpai adanya defisiensi, maka lakukan tindakan yang dirangkum dalam akronim SIMPLE. Kemudian dibuat catatan pemeriksaan lapangan. SIMPLE itu apa? SIMPLE itu singkatan dari SCAD, Investigate, Measure, Photograph, Locate, Image. SIMPLE itu, S itu SCAD, itu buat gambar SCAD apabila dari hasil foto kurang memberi gambaran yang jelas mengenai masalah atau potensi masalah yang ada. Investigate, lakukan investigasi seberapa parah masalahnya. Apa penyebabnya? Apa dampaknya terhadap keamanan lingkungan. Measure, ukur dan catat dimensi masalahnya. Kalau rembesan ya daerah basah, seberapa luas daerah basahnya. Untuk rembesan, seberapa besar debitnya kalau bisa diukur. Bagaimana warnanya. Kalau retakan, bagaimana panjang retakannya, lebar bukaannya, kedalaman retakan. Dan P, fotograf, lakukan pemotretan terhadap masalah dan potensi masalah yang ada, dan locate, tandai lokasinya. Lokasinya di mana? Di STA berapa? Di elevasi berapa? Itu perlu dicatat. Terus ikut sertakan, diskusikan dengan ahli yang terkait. Nah, mungkin kita orang teknik sipil,
perlu berdiskusi lagi dengan kawan-kawan geologi, teknik, ahli instrumen untuk mengkaji, mengevaluasi masalah yang ada tadi. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan lapangan, ketemu masalah, potensi masalah, kita lakukan tindakan dengan akronim SAMPLE. Jadi setelah itu buat catatan. Nah, catatan, apa saja yang perlu dicatat? Sebelum kita bicara catatan, ini contoh kinerja dari suatu saluran luncur yang di luar asumsi desain. Ternyata waktu pintu dibuka, terjadi standing wave. Jadi tadinya kita harapkan ya, di sini ada pelimpah, Pak ya, sebelah sini ini. Sebelah sini ada pelimpah, saluran luncurnya gini ya. Kita harapkan aliran itu mendekati laminar. Ternyata ada cross wave. Yang namanya cross wave itu ini cross flow, alirannya menyilang. Nah, di pertemuan terjadi standing wave, naik. Nah, ini debitnya besar, bisa loncat keluar. Nah, performance ini waktu desain itu nggak memperhatikan seperti ini. Nah, inilah yang namanya performance atau kinerja yang tidak sesuai dengan desain. Contohnya begini. Ini juga contoh tadi ya. Ini waduk, ini tubuh bendungan, ini pelimpah. Waktu dialiri banjir lewat pelimpah, lewat saluran luncur, ternyata nggak cukup. Ini limpas. Ini lihat, ini limpas nih. Nah, waktu desain kita anggap mungkin dengan zero freeport tidak akan terjadi limpasan, gitu. Ternyata melimpas. Dan limpasan tadi mengakibatkan parah untuk seperti ini. Pelimpahnya habis. Ini presiden Situgintung ini. Hanya Situgintung sampai ini habis. Inilah performa yang tidak kita harapkan itu. Kita kembali kepada pemeriksaan lapangan. Jadi kalau tadi kita menemukan deviasi atau masalah dan potensi masalah di lapangan, kita perlu membuat catatan pemeriksaan lapangan. Apa yang perlu dicatat? Pertama, what? Masalahnya apa? Masalahnya retakan misalnya. Where? Di mana retakan terjadi? Di puncak bendungan STA sekian sampai sekian. Di lereng hilir STA sekian sampai sekian pada elevasi sekian. Terus catat juga kapan mulai terjadinya. Nah, ini ditanyakan pada petugas OP. Kalau kita ya yang melakukan pemeriksaan besar nggak tahu karena kejadian sudah lama. Tanya dari petugas OP, tanya dari data-data bendungan. Kalau data bendungan lengkap, setiap masalah tadi itu dicatat kapan mulai terjadi. Kapan mulai terjadi itu penting untuk mengetahui perkembangan masalah. Apakah masalah itu berkembang lambat atau berkembang cepat? Ya, karena kita perlu tahu kapan mulai terjadinya, bagaimana kondisi sekarang. Kemudian why? Kenapa masalah tersebut terjadi? Apa penyebabnya? Misal letak puncak bendungan. Kenapa terjadi letak di puncak bendungan, letak memanjang? Apa sebabnya? Nah, itu harus dievaluasi. Terus what extent? Seberapa parah masalahnya? Pengaruhnya terhadap keamanan bendungan bagaimana? Apakah ini berpengaruh, mengancam stabilitas atau tidak? Itu perlu dievaluasi. Nah, untuk menjawab 4 dan 5 itu perlu dilakukan observasi yang mendalam, dilakukan evaluasi, dilakukan analisis. Bisa saja hasilnya, wah ini keamanan bendungan, keamanan sudah kurang dari 1,5 misalnya.
Bisa juga, misal terjadi masalah longsoran kecil, dievaluasi, oh keamanan masih 1,5, nah, sehingga ya tidak membahayakan, tapi tetap perlu dilakukan pemeliharaan perbaikan kecil gitu. Kemudian yang nambah ya, jadi catatan tadi, masukkan pula catatan mengenai ukuran masalahnya tadi. Jadi ukuran masalah itu kalau retakan itu bisa panjang, bisa lebar bukaannya, bisa kedalamannya untuk dilaporkan. Nah ini termasuk juga kalau ada offset. Jadi ada retakan, itu antara bagian kiri dan kanan, kadang-kadang kalau kita ukur ada perbedaan tingginya, itu namanya offset. Lalu terjadi offset, kemungkinan ada pergerakan salah satu dari bagian yang retak. Apakah itu ambles atau itu gejala dari sliding. Ya, offset ini perlu dicek. Kalau terjadi retakan, ada nggak offsetnya? Terus kemudian juga perlu dilengkapi dengan penjelasan atau deskripsi lain yang penting. Seperti kalau rembesan ya, bagaimana warna rembesannya, tingkat kekeruannya, bagaimana kandungan sedimennya. Kalau retakan ya, kita perlu juga mengetahui bagaimana pola retakan. Pola retakan itu bisa retakan individual, ada retakan yang pervasif, yang menyebar, yang berpola, itu perlu dicatat. Terus kalau laju keperusahaan mutu, itu perlu di penjelasan juga, apakah kemerosotan mutunya berjalan cepat, normal, atau lambat. Kemudian juga ada perubahan kondisi bendungan, itu perlu dijelaskan di sana. Dan lain sebagainya. Kemudian catatan tadi perlu dilengkapi dengan foto dan video dokumentasi. Dan apabila foto tidak mau memberi gambaran yang jelas, melengkapi dengan gambar sket. Foto dan video perlu diberi keterangan waktu pengambilan foto dan video tersebut. Sehingga kita bisa tahu nanti kalau perkembangan dari waktu ke waktu kalau diambil foto yang berikutnya lagi. Inilah catatan pemeriksaan lapangan. Nah ini kita bisa bandingkan dengan laporan lapangan yang sudah ada. Apakah sudah melakukan seperti itu atau belum? Kebanyakan belum. Kemudian 3, 4 evaluasi keamanan struktur bendungan. Yang depan tadi ya, kita sudah melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara mempelajari dokumen bendungan, melakukan pemeriksaan lapangan, melakukan uji operasi, mengevaluasi data instrumentasi. Nah, sekarang kita melakukan evaluasi keamanan struktur. Berdasarkan data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita perlu melakukan evaluasi keamanan struktur. Evaluasi keamanan struktur dilakukan dengan melakukan analisis teknik untuk mengetahui status tingkat keamanan struktur bendungan. Ditinjau dari kriteria pokok desain bendungan lagi yang depan tadi, yaitu aman terhadap kegagalan struktural, aman terhadap kegagalan hidrolik, dan aman terhadap kegagalan besar. Nah ini semuanya harus kita lakukan selama penilaian besar. Kita cek lagi stabilitas bendungan, kita cek lagi kapasitas pelimpahnya, kita periksa lagi tinggi jagaannya, kecukupannya. Kita periksa lagi keamanan terhadap rembesan, ada piping, ada erosi internal, ada sampel dan sebagainya. Nah, analisis teknik dilakukan berdasar pada kondisi real lapangan antara hasil analisis hidrologi. Ini untuk
ngecek debit banjirnya. Terus kapasitas tampungan waduk yang terkini dari hasil baterimetri yang terbaru. Terus geometri bendungan, ini bagi bendungan yang sudah berubah bentuk, ya kita analisis dengan bentuk yang berubah tadi. Dengan bendungan yang sudah terjadi mungkin penggelembungan, ada pelendutan, bendungan kita aman nggak dengan posisi seperti itu. Kemudian juga kita harus menggunakan parameter material timbunan yang terpasang. Jadi kita menggunakan kuat geser material yang ada di sana, menggunakan parameter rembusan yang di sana. Ya, karena itu kalau kita punya data waktu konstruksi bisa kita gunakan, tapi kalau nggak ada, kita perlu ngambil sampel, kita perlu uji lab. Kemudian analisis teknik juga dilakukan berdasar kondisi geologi fondasi terkini. Kemudian juga berdasar kepada data instrumentasi, juga terhadap perubahan beban yang mungkin terjadi. Ini mengacu pada NSPM dan SPK, maksudnya perubahan beban. Tadi sudah saya contohkan, misal beban gempa. Bendungan lama nggak ada, beban MDE, SDE itu nggak ada. Sekarang muncul gempa MDE, setelah MDE muncul MCE, sekarang kembali ke SE. Jadi acuan NSPK itu berubah-ubah. Kita harus memeriksa keamanan bendungan berdasar dengan SPK yang berubah tadi itu yang berlaku saat ini. Dalam hal tidak terdapat parameter material timbunan dan atau data fondasi bendungan, perlu dilakukan investigasi material timbunan, tubuhan, dan investigasi geologi fondasi. Jadi investigasi material dan investigasi geologi fondasi pada saat pemeriksaan besar itu hanya dilakukan kalau datanya nggak ada, data dari hasil konstruksi itu nggak ada, hasil desain nggak ada, baru kita lakukan. Kalau datanya ada, ya kita gunakan data hasil dari uji mutu waktu pelaksanaan konstruksi. Ini sebetulnya sama dengan konsep tadi. Sehingga ya nanti kalau Bapak Ibu semuanya pengen lebih detail lagi, silahkan dibaca di modulnya. Karena ini intinya sama dengan konsep yang di depan. Hanya ini bagaimana penerapannya. Kalau saya baca lagi satu persatu, waktu kita habis. Ini masih sama, baik terus sama. Nah, yang tadi belum dibahas di depan, kita bahas sekarang evaluasi sistem OP. Jadi di dalam pemeriksaan besar, kita ulang lagi supaya kita tahu, kita perlu mengidentifikasi masalah dengan cara tadi, mempelajari dokumen bendungan, pemeriksaan lapangan, geoprasi, evaluasi data instrumentasi. Nah, kemudian dilakukan analisis untuk memastikan keamanan struktur bendungan. Setelah itu, kita harus melakukan evaluasi terhadap sistem OP-nya. Ini evaluasi terhadap aspek non-teknis. Kalau analisis tadi adalah dalam rangka evaluasi terhadap aspek teknis. Sekarang evaluasi sistem OP adalah evaluasi terhadap aspek non-teknis. Nah, evaluasi sistem OP meliputi antara lain kecukupan organisasi OP atau OPB ditinjau dari lingkupnya, lingkup organisasinya. Nah, lingkup organisasi atau ukuran organisasi tergantung pada besar kecilnya bendungan, kompleksitas bendungan, luasnya bendungan. Kalau bendungan kecil ya lebih simple, lingkup tugasnya juga simple, fungsinya simple. Bendungan besar ya lebih complicated seperti bendungan Jatiluhur itu. Struktur organisasi sangat complicated. Terus juga terkait organisasi, kita perlu juga mengevaluasi kecukupan jumlah dan kompetensi dari SDM-nya. Apakah jumlahnya cukup?
Dan juga apakah SDM-nya kompeten nggak, memahami nggak masalah-masalah bendungan, sistem UP-nya, masalah UP-nya. Nah, untuk mengevaluasi jumlah, kadang-kadang kan langsung konsultan nyarankan nambah. Dia harus perlu melakukan evaluasi terhadap jabatan. Diawali dari identifikasi kegiatan UP. Pada suatu bendungan itu kegiatan UP-nya apa saja? Seberapa besar volumenya? Nah, dengan jumlah tenaga sekian, ketanganan enggak? Istilah kerennya evaluasi jabatan. Tidak langsung kita mengusulkan tanpa ada dasar evaluasinya. Jadi harus kita awali dengan mengidentifikasi kegiatan UP yang diperlukan di sana. Dari sana kita tetapkan kegiatannya ini. Kita tetapkan lagi frekuensinya dilakukan. Dari sana kita tahu kebetulan seberapa besar pekerjaan UP tadi. Nah, jumlah orang kita berapa? Dari sana, nah setiap orang mampunya seperti apa? Dari itu baru kita bisa bicara, oh jumlahnya nggak cukup, jumlahnya kurang, ditambah. Harus didasarkan atas dasar evaluasi itu. Dan juga kompetisi SDM. Apakah SDM UP itu sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman belum? Kalau belum, kenapa? Ya mungkin kompetensinya kurang, perlu ditingkatkan caranya. Dan evaluasi terhadap sistem UP juga dilakukan terhadap kecukupan pedoman. Yang pertama, dihitung dari usia pedoman atau panduan. Pedoman UP itu perlu diupdate secara menyeluruh setiap 5 tahun sekali. Kalau pedomannya sudah sekian puluh tahun, lebih 5 tahun, yaitu pedomannya perlu diupdate kembali. Dan juga lingkup atau muatan pedoman. Muatan pedoman kita sering berikan contoh di dalam risalah. Sudah ada 11 bahasan minimal. Bisa saja bendungan yang lebih kompleks itu lebih luas lagi, bisa lebih dari 11 tadi, 11 top tadi. Disesuaikan dengan masing-masing bendungan. Terus juga sesuai dengan kondisi terakhir bendungan. Kadang-kadang Pak ya, konsultan bikin pedoman itu tidak melihat lapangan gitu. Dibuat saja di belakang meja tanpa melihat kondisi lapangan. Padahal kondisi lapangan sudah berubah. Pintunya sudah diganti, instrumentasinya sudah berubah. Sebagian ada yang mati, sebagian ada diganti. Nah ini perlu dicek apakah pedomannya itu sudah masih sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan. Terus kemudian juga kemudian untuk dipahami dan dilaksanakan. Apakah pedoman UP itu mudah dipahami dan dilaksanakan? Jangan-jangan bulat gak karuan gitu. Kadang-kadang yang nyusun pedoman UP juga kadang-kadang paham, kan? Hanya copy paste dengan sedikit dipoles-poles, akhirnya bakal nggak jelas maksudnya. Nah, ini juga perlu dinilai, nanti ada saran-saran untuk penyempurnaannya. Kemudian masih terkait dengan evaluasi sistem UP adalah penerapan pedoman bagaimana. Kita diperiksa juga. Periksa apakah operasi pemeliharaan kemontoran telah dilaksanakan dengan panduan untuk pedoman UP yang ada. Kadang-kadang pedomannya ada, tapi pelaksanaannya beda lagi. Pedoman nggak pernah diubah, itu juga sering terjadi. Terus juga di dalam penerapan, periksa apakah kegiatan pencegahan atau preventive maintenance. Periksa adakah kegiatan pemeliharaan pencegahan yang belum dilaksanakan. Mungkin petugas OP-nya nggak sadar bahwa ada kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan, mencegah terjadinya kemerusakan mutu, untuk memperpanjang umur. Itu kadang-kadang nggak sadar bahwa ada pekerjaan yang belum dilaksanakan. Kalau ada, dilaporkan dan disarankan untuk dilakukan. Tapi sebelumnya perlu dikaji kenapa tidak dilaksanakan. Apakah karena dananya nggak ada,
itu petugasnya nggak paham, itu perlu dikaji, sehingga saran kita terhadap perbaikannya itu lebih jelas. Kalau dananya nggak ada, ya berarti sarannya adalah penambahan dana. Kalau petugasnya belum paham, ya caranya adalah kita harus latih pada konsultan atau petugas UP-nya. Jadi harus jelas apa sebabnya kalau belum dilaksanakan. Kemudian juga periksa siklus manajemen UP. Di dalam kegiatan UP itu harus ada manajemen UP. Jadi kita harus awali dari planning, membuat rencana kegiatan UP setiap akhir tahun. Sebelum masuk tahun baru, kita harus menyiapkan planning. Kegiatan tahun depan itu apa? Itu direncanakan. Kemudian setelah planning, ada kegiatan pelaksanaan, implementasinya. Nah, setelah kegiatan sudah implementasi, pelaksanaan perbaikan, pelaksanaan OP, di akhir tahun ada lagi evaluasi terhadap pelaksanaan OP tadi, untuk mengetahui apakah OP ini berjalan secara efektif tidak, dana yang tersedia cukup, tidak, kemudian adakah kelemahan, adanya kelebihannya. Kalau yang lemah, apa yang harus perlu ditingkatkan, itu dilakukan dalam evaluasi ini, untuk mengetahui itu tadi. Evaluasi itu. Nanti ada kekurangan, yaitu ada penyempurnaan pada program OP tahun berikutnya. Kemudian masih terkait sama sistem OP, perlu juga dikaji laporan OP-nya. Pemilik bendungan itu berkewajiban membuat laporan pemantauan berkala, laporan tahunan operasi, pemberian pemantauan tadi disebutkan, laporan OPP, membuat laporan pemberian besar kalau ada pemberian besar, membuat laporan pemberian luar biasa kalau ada kejadian luar biasa, dan buat laporan pemberian khusus. Nah, ini dijalankan nggak? Dibuat nggak laporannya? Terus kemudian distribusinya kemana? Semua laporan ini harus disampaikan ke Balai Teknik Bendungan, kecuali laporan pemeriksaan rutin. Di luar itu disampaikan. Kemudian masih sistem OP, periksa juga kecukupan dana OP. Ini kalau bisa, kumpulkan dana OP selama 5 tahun ke belakang. Kemudian hitung APNOP. Nah, kira-kira dari hitungan APNOP, dana yang kemarin itu mencukupi tidak? Tidak cukupnya dana OP juga dapat diketahui adanya kegiatan-kegiatan OP yang tidak dapat dilaksanakan karena dananya nggak ada. Itu juga menandakan dananya tidak mencukupi. Kemudian evaluasi dengan OP. Jadi konsultan pemeriksaan besar itu juga perlu melakukan evaluasi dengan OP. Menurut versi konsultan, gitu. Tadi kan petugas OP juga melakukan evaluasi, tapi sekarang konsultan pemeriksaan silahkan lakukan evaluasi menurut versi konsultan. Nah, nanti dari versi konsultan, mungkin yang dulu oleh petugas dianggap tidak ada kelemahan, mungkin dari hasil evaluasi konsultan ada kelemahan. Nah, itu sarannya apa untuk menyempurnakan? Sampaikan. Jadi terus dibuat saran tindak lanjut untuk memecahkan masalah-masalah ada di sistem OP. Ini terkait dengan evaluasi sistem OP. Apa yang dilakukan evaluasi seperti ini. Dalam laporan besar, ini perlu dilakukan. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah evaluasi kesiapsiagaan tindak darurat. Di evaluasi tidak hanya kepada RTD, kadang-kadang konsultan evaluasi RTD. RTD itu bagian dari kesiapsiagaan tindak darurat. Yang harus dievaluasi adalah kesiapsiagaan tindak daruratnya. Nah, kesiapsiagaan tindak darurat itu ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan, yang tadi di depan sudah disebutkan. Jadi pemilik bendungan agar memiliki kesiapsiagaan tindak darurat itu perlu melakukan penyusunan rencana tindak darurat. Nah, ini nanti dilihat satu persatu, sudah ada nggak belum dengan tindak daruratnya, dan
penyiapan peralatan dan material tanggap darurat. Dilihat ada nggak ini materialnya. Terus pemutakhiran di tanggap darurat, kalau pedomannya, dokumen RTD sudah ada, apakah sudah dimutakhirkan setiap saat. Pemutakhiran itu ada pemutakhiran kecil, divisi kecil itu bisa tahunan, yang menyeluruh dilakukan minimal 5 tahun sekali. Nah, ini sudah dilakukan belum? Terus penyiapan personil ya orangnya, ya pelatihannya harus disiapkan. Ini sudah siapkan belum? Kemudian rencana tindak darurat yang sudah disahkan, ditetapkan oleh pemilik, ditandatangani oleh bupati, itu sudahkah disosialisasi kepada masyarakat, unsur masyarakat, dan juga sudahkah disosialisasi terhadap instansi-instansi di daerah, di provinsi, di kabupaten. Nah, ini perlu dicek satu persatu dalam periksa. Kemudian periksa kecukupan dokumen RTD. Lihat dari usia RTD-nya, berapa tahun, kesesuaian dengan kondisi terakhir lapangan, lingkup isi. Tidak ada contohnya dari Balai Lingkungan mengenai format RTD. Terus kemudian untuk dipahami dan dilaksanakan. Walaupun sudah ada formatnya, tapi masih ada hal-hal yang harus diisi di sana. Harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, itu belum diperiksa, itu mudah nggak dipahami. Kemudian periksa kewajaran skenario analisis keruntuhan bendungan. Skenario analisis keruntuhan bendungan untuk bendungan Nurukan itu ada sanidi, cuaca cerah. Pada cuaca cerah bisa terjadi keruntuhan bendungan karena piping. Kemudian skenario kedua adalah keruntuhan akibat overtopping. Kalau bendungan itu didesain tidak dengan banjir PMF, maka ada peluang terjadi overtopping. Tapi kalau bendungannya sudah didesain aman terhadap banjir PMF, berarti tidak terjadi overtopping. Itu tidak ada skenario overtopping. Nah, skenario berikutnya adalah keruntuhan bendungan pada kondisi banjir desain. Saat terjadi banjir desain, terjadi inflow banjir desain, bendungannya runtuh. Itu perlu di running program damliknya untuk mencari daerah genangan banjir pada kondisi banjir desain. Jadi skenario-nya ada 3 tadi. 1 sanidi atau cuaca cerah terjadi piping. 2 overtopping bagi bendungan yang belum didesain menggunakan banjir PMF. Yang ketiga, skenario keruntuhan bendungan pada saat muka air banjir maksimum, banjir desain maksimum. Banjir desain maksimum terjadi inflow banjir desain juga. Jadi dilihat kalau peta genangan banjir akibat kondisi sanidi, piping, sanidi, dan kondisi banjir desain nggak beda jauh, bisa saja itu kita menggunakan satu peta. Tapi kalau peta ternyata genangan banjirnya beda jauh, ya RTD harus punya mungkin 2 atau 3 peta, atau mungkin 2 peta saja. Nah, nanti pemakaian petanya itu ditetapkan oleh pemimpin pelaksana RTD, yaitu kepala balai wilayah sungainya, mana yang harus dipakai. Nah, kalau ancamannya banjir desain, ya kita menggunakan peta genangan karena banjir desain. Kalau ancamannya karena hanya piping, masalahnya keruntuhan saat piping, ya kita gunakan peta genangan banjir saat piping. Itu yang akan kita jadikan dasar untuk melakukan evakuasi penduduk. Kemudian yang C, periksa sudahkah dilakukan pelatihan terhadap para petugas pelaksana RTD. Ini terkait dengan penyiapan personil. Sudahkah para petugas pelaksana memahami RTD tersebut? Kadang-kadang sudah dilatih tapi nggak paham. Sudahkah disosialisasi kepada instansi terkait dan unsur masyarakat?
Ini perlu dicek semuanya, diperiksa saat kita melakukan evaluasi kesiapsiagaan tindak darurat. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah terhadap sistem dokumentasi. Ini termasuk evaluasi non teknis. Bagaimana sistem dokumentasinya? Nah, dokumen bendungan itu harus disimpan di 4 tempat. Satu di lokasi bendungan atau kantor sub UPB atau UPB. Kalau bendungan kecil ya jangan di lokasi karena sana nggak ada yang jaga, kita simpan di kantor sub UPB. Kalau kantor sub UPB-nya juga mungkin kurang memadai, disimpan di kantor UPB. Kemudian dokumen bendungan juga harus disimpan di kantor pengelola bendungan, di kantor BWS-nya. Terus juga harus disimpan di kantor pemilik bendungan. Pemilik bendungan itu sebenarnya wakilnya Direktorat UP. Kemudian yang keempat disimpan di Sekretariat Komisi Bendungan atau Balai Teknik Bendungan. Jadi ada 4, ini berdasarkan SNI tentang Tata Cara Keamanan Bendungan SKBI tahun 86. Itu harus disimpan di 4 tempat ini. Dan periksa kelengkapan dokumen bendungan. Jadi yang disimpan di 4 tempat tadi perlu diperiksa. Apakah dokumen desainnya ada, dokumen pelaksanaan konstruksinya ada, riwayat TP-nya ada. Ya kadang-kadang nggak ada semuanya. Yang kemarin kita hadapi di saat pemeriksaan bendungan kecil itu, data bendungan sama sekali nggak ada. Kemudian periksa juga kerapian sistem pengarsipan. Datanya ada Pak. Bagaimana sistem pendokumentasinya, pengarsipannya? Mudah enggak kalau kita mencari dokumen tersebut? Di retreat kita mencari dokumennya mudah atau susah? Ya kalau susah ya kita sarankan bagaimana merapikan dokumennya. Terus juga periksa apakah pengelola bendungan telah mendistribusikan dokumen bendungan ke masing-masing lokasi penyimpanan tersebut. Jadi pemilik bendungan punya kewajiban untuk mendistribusikan ke 4 lokasi. Bahkan juga di SNI, pemilik atau pengelola bendungan berkewajiban memutakhirkan dokumen yang ada di 4 lokasi tersebut. Itu tertuang di dalam SNI tentang tata cara keamanan bendungan. Di evaluasi dari sistem dari aspek non teknis, ada dokumentasi, ada sistem dokumentasi. Setelah kita evaluasi semuanya, ya tadi kita sudah melakukan evaluasi dari aspek teknik dengan analisis teknik untuk mengenai status keamanan bendungan. Status keamanan bendungan itu ada yang baik, ada yang cukup, ada yang kurang dan buruk. Itu di tabel 81 di buku modul. Jadi ada analisis teknik untuk menilai status keamanan bendungan. Yang kedua, analisis non teknik. Tadi yang meliputi dari sistem OP, sistem RTD, sistem dokumentasi, pelaporan, dan sebagainya. Itu kemudian dimasukkan dalam kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu memuat daftar masalah. Yang pertama, daftar masalah yang teknis dan non-teknis. Nah, daftar masalah dilengkapi dengan saran tindak lanjut. Masalahnya apa? Saran tindak lanjutnya apa? Misal masalah teknis, pintu tidak bisa dioperasikan. Penyebabnya apa? Harus jelas. Dan dikit-dikit ganti, harus jelas. Mungkin hoisnya yang sudah putus, karatan bagaimana. Ya, kita sarankan perbaikannya ke hois tadi. Jangan perlu pemeliharaan. Sarannya pemeliharaan itu luas itu. Nah, saran itu harus spesifik. Apa yang harus dilakukan harus jelas. Nah, kalau non teknis,
Misal, pedoman OP belum dilaksanakan oleh petugas. Masalahnya apa? Dananya kurang. Ya itu sarannya ke dana. Masalahnya apa? Petugasnya nggak memahami. Latihan sarannya. Tapi saran itu harus spesifik, memecahkan masalah yang ada. Jangan general. Kemudian di kesimpulan saran, di samping daftar masalah dan saran, ada kesimpulan mengenai status keamanan kita. Status keamanan bagaimana? Jadi ditunjuk dari aspek struktural tadi. Apakah baik, cukup, kurang, atau buruk? Perlu dijelaskan sana. Terus kemudian yang terakhir ada saran tindak lanjut untuk globalnya. Bendungan yang tidak aman, misal keamanannya baru cukup, tidak aman terhadap beban ekstrim. Nah, sarannya agar aman terhadap beban ekstrim, apa yang dilakukan? Misal penambahan berem, memperkuat perkuatan lereng hilir. Itu dilakukan penambahan berem. Atau juga kapasitas pelimpahnya tidak cukup, perlu membangun pelimpah tambahan. Atau apa? Nah, tergantung kondisi lapangan. Mungkin kalau nggak ada lokasi pelimpah tambahan, ya pelimpah yang ada diperbesar. Atau nggak cukup lagi, apa gitu. Tergantung kondisi lapangan. Jadi kesimpulan dasar dibuat berdasar hasil evaluasi terhadap aspek teknis dan teknis. Jadi masing-masing tadi itu ada sarannya, ada saran tindak lanjut yang bersifat general, ada yang masing-masing saran-saran kecil tadi, masalah kecil.